Selamat pagi, menjuah-juah kita bertemu dalam renungan hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022. Sekecil apapun uang selalu cukup jika digunakan untuk hidup, tapi selalu kurang jika memenuhi gaya hidup. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, berkat kasih-Mu menyertai hidup kami. Maka dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dengan keluarga kami serahkan dalam tuntunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Ulangan 11 ayat 18. Kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Saudaraku, banyak orang mengingini berkat Tuhan dan mengalami perkara-perkara besar, tapi mereka sendiri tidak mau membayar harga dalam hidupnya. Mereka tidak mau taat melakukan kehendak Tuhan, tetapi mengingini berkat Tuhan. Bagaimana bisa? Tuhan menuntut ketaatan sebagai bukti bahwa kita percaya kepadanya dan mengasihi Dia. Tidak ada ketaatan tanpa ada bukti. Ketaatan kita kepada Tuhan inilah yang akan membawa kita kepada penggenapan janjinya. Sadrah, Mesah, dan Abednego yang memilih taat kepada Tuhan sekalipun nyawa menjadi taruhannya, daripada harus mengikuti perintah raja. Tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel 3:16-18. Ketaatan menghasilkan kekuatan yang besar dalam diri seorang. Alkitab mengambarkan orang yang taat sebagai orang yang bijaksana dan mendirikan rumah di atas batu, tak tergoyahkan sekalipun diterpa oleh hujan dan banjir. Saudaraku, mungkin kita sudah bisa taat, tapi untuk taat 100% butuh proses, dan hal itu tidak mudah. Untuk beberapa hal kita mungkin bisa langsung taat, karena memang sesuai dengan keinginan dan kata hati kita. Namun untuk hal-hal tertentu yang sebenarnya kita sukai, dan sangat berat untuk meninggalkannya, ketaatan kita benar-benar akan diuji. Begitu pula dengan hal-hal yang tidak masuk akal, yang di luar nalar dan logika kita. Seringkali kita tidak berani mengambil risiko untuk melangkah dalam tuntunan Roh Kudus. Karena itu kita perlu belajar untuk melangkah dari ketaatan paling kecil menuju ketaatan yang berikutnya. Tidak masalah jika kita jatuh bangun dalam prosesnya, selama kita mau terus bangkit kembali seperti bayi yang sedang belajar berjalan. Pada akhirnya kita bukan saja bisa berjalan dalam ketaatan, tetapi berlari kencang menuju penggenapan janji Tuhan. Mari kita belajar dari hal-hal kecil. Sebab jika kita mau belajar taat pada hal-hal yang sederhana, maka kita akan semakin bisa mendengar suara Roh Kudus dengan lebih jelas. Roh Kudus akan terus menuntun kita pada perkara-perkara yang lebih besar. Apa yang sebelumnya tidak berani kita impikan atau harapkan, maka dengan ketaatan pada pimpinan Roh Kudus, yakinlah hari ini juga kita akan melihat dan merasakan pertolongan Tuhan yang besar tetap terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nyanyian rohani kita, Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Menjuah-juah, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.